Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang memudahkan banyak kebaikan bagi kita, dan tentu seutama-utama kebaikan adalah petunjuknya yang sempurna yang diturunkan kepada kita, kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang belenggu hati, sebab-sebab yang menjadikan hati tertutup, adalah pembahasan yang tentu sering diulang dan memang harus selalu dibahas karena ini menyangkut inti kebaikan dalam diri kita. Barakallahu fikum, tidakkah kita menginginkan atau mengharapkan sewaktu kita membaca ayat-ayat Al-Quran, sewaktu kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hamba-hambanya yang soleh, yang rajin dalam beribadah, yang begitu semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, merasakan nikmat dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita baca di dalam surat As-Sajdah tentang hamba-hamba Allah yang soleh. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka rajin bangun di malam hari untuk bermunajat, beribadah kepada Allah di saat kebanyakan manusia sedang menikmati tidurnya, sedang beristirahat. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Dan mereka selalu menginfakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada mereka. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba melakukan kebaikan,
dan mereka selalu berdoa kepada kami, kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap, serta mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk, selalu tunduk, selalu khusyuk dalam ibadahnya. Tentu kita semua ingin, bahkan kita pun atau tidak jarang di antara kita yang sudah mencoba untuk rajin melaksanakan ibadah, mencoba untuk rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin berinfak. Akan tetapi, tentu sering timbul pertanyaan dalam diri kita, sering muncul dalam perasaan kita. Kenapa saya belum bisa melaksanakan ibadah, semangat, dan rajin bahkan berlomba-lomba seperti yang mereka lakukan? Ini permasalahannya. Orang yang telah mengenal agama, telah membaca Al-Quran, apalagi belajar, menuntut ilmu, tentu dia faham tentang keutamaan amalan-amalan soleh, keutamaan selalu istiqomah di dalam kebaikan, keutamaan untuk selalu mengerjakan amal-amal ibadah. Tapi ketika itu pada saat yang bersamaan dia dapati kenapa semangat yang diinginkan, ya, dan ini tentu adalah kebaikan, ada kemauan untuk beribadah, ada keinginan untuk bersemangat menjalankan ketaatan, ini adalah kebaikan. Tapi pada saat yang bersamaan sering kita mendapati hati kita kurang tergerak untuk melakukannya, sehingga motivasi pada anggota badan kita lemah. Pendorong untuk menetapi amal-amal kebaikan tersebut lemah. Utamanya pada kondisi-kondisi tertentu. Sewaktu misalnya banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi, ujian-ujian yang kita alami, kelihatan kelemahan hati kita dalam memotivasi anggota badan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, agama Islam kita sepakat semua adalah agama yang petunjuknya sempurna. Tidak mungkin masalah-masalah besar yang berhubungan dengan iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan kebutuhan hati yang paling tinggi, tidak mungkin lalai dijelaskan dalam petunjuk Islam yang sempurna tentang cara-cara untuk meraih dan menyempurnakannya. Pasti Islam menjelaskannya dengan lengkap. Makanya menuntut ilmu itu ibadah. Ibadah itu ada jalurnya. Ibadah itu ada cara pelaksanaannya. Tidak boleh dengan cara yang kita lakukan sendiri tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Cara memperbaiki diri, cara untuk bisa semangat beribadah, cara untuk menumbuhkan iman, ini juga ada jalurnya. Memang di antara jalurnya adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ketika memperbanyak ibadah, berusaha untuk mendorong diri kita rajin melaksanakan amal-amal soleh, kita juga perlu memperhatikan bagaimana upaya untuk menjadikan hati kita tertarik kepada amal-amal soleh tersebut. Iman dan ibadah, dua hal yang selalu tarik-menarik. Iman yang sempurna menuntut konsekuensi. Orang itu akan rajin beribadah. Sebagaimana rajin beribadah, banyak beribadah akan menumbuhkan iman. Kedua-duanya akan saling berkaitan satu sama yang lainnya. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab atau risalah beliau Asbabuz Sajaratul Iman, Taudih wal Bayan fi Sajaratil Iman, tentang pohon iman, bagaimana menumbuhkannya di hati, menjelaskan keterkaitan antara ibadah, antara zikir dengan iman, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, li'anna al-iman sahih yad'u ila kasrati dzikrillah ta'ala.
kama anna kathrata dzikri lillahi ta'ala yukawwil iman wa yunammihi. Karena iman yang benar akan memotivasi seorang hamba untuk rajin berzikir kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, sebagaimana banyak berzikir, banyak beribadah kepada Allah akan menumbuhkan dan menguatkan iman. Bagaimana mungkin seorang muslim tidak akan rajin berzikir kepada Allah, tidak akan rajin mendekatkan diri kepada Allah, padahal di situ adalah ketenangan hatinya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ketenangan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menenangkan hati, menghilangkan kegundahannya, kerisauannya, menghilangkan segala kegalauannya, melebihi dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang benar, zikir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita pelajari dalam petunjuk Al-Quran dan petunjuk hadis-hadis yang sahih. Ini semua perkara yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan lengkap dan jelas. Nah, kebaikan besar seperti ini ada jalurnya. Kalau kita menempuh jalurnya dengan benar, pasti kita akan dapatkan hasilnya. Pasti kita akan dapatkan hasilnya. Inilah satu hal yang kita koreksi dalam diri kita selama kita menuntut ilmu. Sewaktu kita mempelajari ilmu yang bermanfaat, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW menjelaskannya dengan lengkap. Tinggal sekarang kita memperbaiki diri untuk menempuh jalur ini. Karena pertanyaan yang ada di dalam hati kita tadi, itu jawabannya sudah ada. Harusnya tidak timbul lagi pertanyaan tadi. Kenapa ketika saya ingin melaksanakan ibadah, mencontoh sifat-sifatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpuji, yang mereka semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, kenapa motivasi dalam diri saya lemah? Kenapa hati saya belum merasakan nikmatnya ibadah agar saya semangat? Ini pertanyaan tentu harus ada jawabannya, dan sudah ada jawabannya. Al-Quran tidak akan mungkin luput menjelaskan tentang bagaimana cara memotivasi diri kita untuk semangat dalam beribadah. Berarti tidak lain kita yang kurang dalam mengamalkan sebab tersebut. Kita yang tidak benar atau perlu diluruskan dalam metode kita belajar dan metode kita dalam mengamalkan agama. Ini keadaan yang perlu diperhatikan. Menghilangkan belenggu hati dan upaya untuk meluruskan hati. Mulai dari ikhlas, cinta, takut, berharap, tawakal kepada Allah. Menyandarkan diri kepada Allah. Ini adalah amalan hati yang ternyata inilah yang mempengaruhi ibadah kita. Inilah yang menjadikan ibadah yang kita lakukan, salat, zikir, ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, dan ibadah-ibadah yang lain. Ini yang akan menjadikan ibadah tersebut nikmat kalau kita renungkan dengan hati kita. Makanya perbaikan yang perlu kita lakukan di sini adalah berusaha untuk melibatkan hati dalam perbaikan, melibatkan hati dalam menuntut ilmu, melibatkan hati dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Al-Quran diturunkan untuk mengobati penyakit hati. Dan Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, supaya manusia merenungkan isinya, merenungkan dengan hatinya, memahami kandungan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin.
Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan obat bagi penyakit hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Coba lihat orang-orang munafik di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kurangnya mereka? Mereka mendengarkan wahyu turun dan dibacakan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Mereka juga hadir. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, menyaksikan indahnya akhlak beliau. Bahkan mereka mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari Nabi SAW. Petunjuk Nabi SAW yang merupakan sebaik-baik petunjuk. Dakwah yang beliau sampaikan yang merupakan sebaik-baik doa. Ketika Nabi SAW berdoa untuk kebaikan umatnya, yang pertama kali mendapatkannya adalah tentu umat yang hadir di zaman beliau pada saat itu, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mestinya orang-orang munafik ini juga dapat. Tapi kenapa mereka menjadi orang-orang yang celaka? Orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan? Karena hati mereka tertutup dan tidak mau mereka berusaha membukanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kecelakaan yang terbesar bagi mereka, yaitu tertutupnya hati mereka, sehingga sebaik-baik nasihat pun tidak bisa masuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik, bagaimana? Afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Kebaikan sebesar apapun kalau hati tertutup tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa berubah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menambah penyakit hati mereka itu. Jadi proses pengobatan dan penyembuhan ini yang banyak dilalaikan oleh manusia, tidak berusaha untuk ditempuh. Kita menuntut ilmu, kita melaksanakan sholat, kita membaca Al-Quran dan berzikir. Al-Quran tadi sudah kita bacakan ayatnya, tujuannya diturunkan untuk liyadabbaru, agar manusia merenungkan isinya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga tujuannya adalah untuk menghilangkan kelalaian hati. Menghilangkan kelalaian hati. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai disebut sebagai sebaik-baik ibadah, karena di dalam doa terkumpul semua bentuk tauhid, bentuk ketundukan hati. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak akan diterima doa wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hatinya orang yang lalai dan tidak merenungkan doanya. Semua ibadah seperti itu keadaannya. Makanya hati yang tertutup atau hati yang terkunci, yang penyakitnya selalu bertambah, menumpuk dan tidak pernah diperbaiki, ini merupakan musibah terbesar yang Allah timpakan kepada manusia di dunia. Ini musibah terbesar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan seorang ulama yang berkata, seorang ulama salaf yang berkata, ma dhuriba abdun bi'uqubatin a'zama min qasawatil qalb. Tidaklah seorang hamba ditimpakan satu musibah yang lebih besar daripada hati yang tertutup, hati yang membeku. Ini musibah terbesar. Kalau ini sudah menimpa seorang hamba, tidak akan ada kebaikan pun yang bermanfaat pada dirinya. Tidak akan ada kebaikan pun yang bisa lahir pada diri hamba seperti ini, seperti keadaannya orang-orang munafik, naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Al-Quran diturunkan sebagai sebaik-baik petunjuk. Ibadah yang kita kerjakan adalah sebaik-baik obat penyakit hati. Ilmu dan amal yang kita praktekkan, ilmu yang bermanfaat
seperti yang disebutkan definisinya oleh Imam Ibnu Rajab, dan ini sudah kita sering ulang-ulang. Huwa ma basyarul qulub. Ilmu yang bermanfaat adalah yang menyentuh dan merasuk ke dalam hati. Fayujibulaha, yang kemudian melahirkan di hati perasaan tenang ketika dekat kepada Allah, perasaan takut dan tunduk kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Ini ilmu yang bermanfaat. Jadi apa yang kita pelajari tidak kurang. Seorang muslim yang telah membaca Al-Quran, dan sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran, utamanya di bulan Ramadan, sering kita menghatamkan Al-Quran. Bahkan di hari-hari yang lain, 30 juz telah kita baca. Berarti semua petunjuk Allah sudah lengkap. Iya kan? Sudah semua kita baca. Terus apa yang kurang? Kenapa pada prakteknya kita belum merasakan sempurnanya petunjuk Allah pada diri kita? Ya jelas, orang yang sempurna petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya seperti sifat-sifat hamba Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran tadi. Nah, kalau kita sudah baca semua petunjuknya seperti yang mereka baca. Dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, orang-orang yang soleh, mereka baca petunjuk Allah dengan sempurna. Kita pun juga baca, kan tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertinggal dari perkara-perkara Islam. Semuanya jelas sampai kepada kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW, antum semua tahu, dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya bersabda, laqad taraktukum ala mithlil baydha lailuha kanahariyah. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas petunjuk yang putih bersih terang benderang, malamnya seperti siangnya. Petunjuk ini yang mereka baca, kita baca sekarang. Kita pelajari sekarang buku-buku akidah. Kita pelajari sekarang buku-buku yang berisi manhaj, metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita belajar sekarang kitab-kitab tafsir nukil dari para sahabat. Subhanallah, petunjuk sampai kepada kita dengan sempurna. Tinggal kita berusaha mempelajarinya. Tapi kenapa tidak ada yang tertinggal dari petunjuk tersebut dalam praktek dan pengamalan kita ketika menjalankan ibadah sehari-hari? Inilah tipu daya syaitan. Berhasil diterapkan kepada banyak manusia, yaitu mengesankan pada diri manusia bahwa dia cukup dengan beramal pada zahirnya, tapi tidak menjadikan amal tersebut merasuk dalam hatinya. Tidak menjadikan ilmu memperbaiki hatinya. Kenapa? Ketika dia belajar, dia tidak merenungkan ilmu. Sederhana, setelah dia belajar, dia tidak murojaah ilmu. Agama Islam diturunkan dengan mudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkannya. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesulitan. Terus permasalahannya di mana? Dari dulu kita beribadah, kita melaksanakan sholat, sampai saat ini sholat kita masih begitu-begitu saja. Belum menjadikan kita ketika melaksanakan sholat merasa beristirahat di dalamnya, sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Belum menjadikan kita ketika menunaikan sholat hilang semua beban pikiran kita, karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak ada yang lebih menyenangkan hati, menggembirakan hati, mendamaikan hati, melebihi dari ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, tidak ada yang susah karena agama dimudahkan. Petunjuknya pun alhamdulillah sekarang kita pelajari karena kita mengenal manhaj salaf. Al-Quran kita baca, tafsirnya juga dinukilkan. Hadis-hadis yang sahih disebutkan, pemahaman para ulama dijelaskan di hadapan kita. Berarti tinggal kembali kepada kita. Media dalam diri kita untuk bisa memanfaatkan ilmu, yaitu hati, harus dibuka, harus disiapkan untuk menampung ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan bisa diterima manusia kalau dia punya media hati yang benar. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa syahid.
Inilah cara untuk mendapatkan manfaat daripada ilmu. Sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat peringatan dan petunjuk sebaik-baik pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang yang punya hati. Caranya mudah. Setelah tentu saja memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang waktu kita belajar, hadirkan hati. Ketika Anda mendengarkan nasihat, hati tersentuh dengan nasihat, ini pertanda ilmu sedang berusaha masuk ke dalam hati kita. Ya, hati yang tadinya tertutup akan terbuka dengan ilmu. Hati yang tadinya kotor akan dibersihkan dengan ilmu. Kita ingat selalu perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang wahyu. Ketika membersihkan hati bagaimana? Seperti air hujan yang turun ke muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhan. Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk yang aku bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari sisi Allah seperti hujan yang diturunkan di muka bumi. Kalau hujan telah turun di permukaan bumi, yang gersang jadi hidup, yang tadinya tidak tumbuh akan menjadi subur. Ini perumpamaannya. Waktu kita belajar, hati kita disentuh. Sentuhan ini perlu ditambah dengan kita murojaah setelah kita pulang. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, waktu kita misalnya membaca Al-Quran, ini adalah sebaik-baik ilmu, sebaik-baik petunjuk. Jangan lupa hadirkan hati. Biar sedikit yang dibaca ayat Al-Quran, tapi kalau hati tersentuh itu lebih besar pengaruhnya, lebih besar manfaatnya, dan lebih memperbaiki diri kita, serta menjadikan petunjuk Al-Quran yang sempurna serta pengobatannya menyentuh hati. Akan baik hati kita. Kita baca pertama kali Al-Quran sedikit, baca kedua kali kita renungkan artinya, kita resapi maknanya, perbaikan. Kalau terus perbaikan, ya lama-kelamaan tipu daya syaitan akan runtuh. Inilah bacaan Al-Quran yang terbaik. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka Alkitab, yang kemudian mereka membacanya, mentilawahnya dengan sebenar-benar tilawah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa tilawatul Qur'ani tatanawalu tilawata lafdhihi wa ma'nahu wa tilawatul ma'na afdalu min mujarradi tilawatil lafdhi wa ahluha hum ahlullah. Mentilawah Al-Quran itu meliputi mentilawah lafaz dan mentilawah, tilawah artinya membaca lafaznya, tilawah makna artinya merenungkan isinya. Dan mentilawah makna ini lebih utama daripada sekedar membaca lafaznya. Dan orang yang melakukan ini dialah yang merupakan ahlullah, yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Ahlinya Al-Quran adalah orang yang istimewa dan diutamakan, dimuliakan di sisi Allah. Ahlullah, ahlinya Allah mereka. Inilah orang yang membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Makanya orang yang menjadi ahlul Quran tidak mesti orang yang menghafal Al-Quran. Meskipun itu lebih baik, lebih utama. Tapi yang paling utama kriterianya adalah dia ketika membaca Al-Quran mengambil manfaat untuk perbaikan dirinya. Makanya dia merenungkan. Al-Quran itu petunjuknya meskipun kita baca ringkas, kalau kita renungkan, kita akan dapatkan keutamaan perbaikan diri kita. Dan itulah jalur perbaikan diri yang benar. Kita baca sedikit, kita renungkan isinya, kita hayati maknanya. Untuk perbaikan syubhat dalam diri kita atau syahwat yang banyak menguasai hati kita. Baca lagi yang kedua, Al-Quran seperti itu. Begitu nanti kita berzikir, alangkah banyaknya zikir yang kita lalui dalam kehidupan sehari-hari. Belum zikir pagi dan sore, zikir setelah selesai sholat, zikir masuk rumah, keluar rumah, sebelum tidur, sebelum makan. Subhanallah, setiap hari kita dipenuhi dengan zikir. Apa tujuannya zikir disyariatkan?
supaya untuk menghilangkan kelalaian hati. Supaya untuk menjadikan hati ini tidak dikuasai oleh nafsu dan tipu daya syaitan. Setiap kita berzikir, kita memuji Allah. Coba renungkan makna zikir tersebut. Hadirkan hati kita. Perbaikan lagi dengan zikir. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wafaqa fihi al-qalbul lisan. Seutama-utama zikir dan zikir yang paling bermanfaat adalah yang bersesuaian dengan ucapan lisan dan perenungan hati. Wa kana minal adhkarin nabawiyah, yang itu bersumber dari hadis yang sahih. Zikir dari sunnah Nabi SAW. Wa syahida dzakiru ma'anihi wa maqasidahu, disertai dengan persaksian dari orang yang mengucapkan zikir ini akan makna dan maksud atau tujuan dari zikir tersebut. Kita berzikir lagi, renungkan seperti itu. Kita melaksanakan sholat. Tadi doa sudah kita sebutkan, doa Allah tidak akan terima dari hatinya orang yang lalai. Kita mengamalkan sholat. Setiap gerakan sholat kita renungkan. Karena di situ ada sifat atau sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Di dalam sholat kita membaca Al-Quran. Kita berzikir untuk mengagungkan, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kalau sholat yang kita lakukan seperti ini, berapa banyak perbaikan hati yang kita dapatkan untuk dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Untuk setelah itu kebaikan-kebaikan yang menumbuhkan iman akan mudah masuk ke dalam hati kita. Jadi ibadah-ibadah yang kita kerjakan sehari-hari ini sudah lebih dari cukup untuk perbaikan diri. Cuman kita kurang memaksimalkan, kurang memanfaatkan keutamaan dan kebaikan yang ada pada ibadah tersebut. Ingat, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya. Sebagaimana waktu kita pertama kali belajar dan kita rasakan hasilnya saat ini, banyak perubahan yang kita rasakan tentu dalam ibadah. Tadinya kita masih mengamalkan ibadah-ibadah yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Sekarang kita sudah lebih teliti, mencari ibadah harus ada dalilnya, ada dasarnya. Tadinya bahkan kita belum semangat mengerjakan kebaikan-kebaikan yang banyak kita tinggalkan selama ini. Sekarang kita sudah lebih bersemangat. Tapi ingat, tipu daya syaitan tidak berhenti sampai di situ. Syaitan akan selalu berusaha memasukkan keburukan-keburukan dengan menyerang hati manusia. Makanya ayat Al-Quran menegaskan, dan hadis-hadis yang sahih juga menegaskan, ini sebagai bentuk wujud sempurnanya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ketika memberikan peringatan kepada manusia. Ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW menegaskan bahwa takwa yang hakiki adalah takwa hati. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, mengagungkan, menghormati, memuliakan, mencintai, semangat menjalankan perintah dan larangan Allah, maka itu timbulnya dari takwa yang terdapat di dalam hati. Itulah makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim yang terkenal, at-taqwa hahuna, takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam dada 3 kali. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan tentang makna ayat dan hadis ini. Beliau berkata, wa'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ilallahi biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Ketahuilah, sungguh seorang hamba hanyalah bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah, mencapai keridhaannya itu dengan hatinya dan tekad kuat dalam jiwanya, bukan sekedar dengan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki adalah takwa yang terdapat dalam hati, bukan yang sekedar ditampakkan pada anggota badan. Ingat, inilah jalan yang akan menjadikan kita nyambung sampai kepada tujuan. Kalau saat ini kita belajar tidak memperbaiki diri, akan terasa sulit. Kenapa saya belajar
Tapi sampai sekarang kok belum rajin-rajin juga. Dulu para ulama salaf, mereka belajar sebentar langsung terlihat perbaikannya. Berapa kali saya menukilkan di hadapan antum pernyataan dari Imam siapa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yang mengatakan, kana rajulun minna idza ta'allamal hadits. Dulunya salah seorang dari kami ketika dia belajar hadis, belajar sunnah, falam yalbath, dan ditunggu tidak lama lagi, an yura dzalika, terlihat perubahan positifnya, fi takhasyu'ihi, dalam meningkatkan khusyuknya, fi samtihi, merubah tingkah lakunya, ya, fi basarihi, pandangan matanya, ucapan lisannya, perbuatan baik pada semua anggota badannya. Kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa hasil tersebut belum terwujud pada diri kita? Padahal kita juga belajar sunnah. Dan apa yang kurang dari petunjuk sunnah yang sampai kepada kita? Bukankah telah kita ketahui jaminan bahwa Al-Quran dan sunnah akan selalu sampai kepada umat ini sampai di akhir zaman karena Allah yang menjaga kemurniannya? Berarti saya katakan di sini, tipu daya syaitan menghalangi manusia dengan menutupi hatinya, menjadikan hawa nafsu mendominasi hati. Ini yang saya katakan tadi, belenggu hati karena hawa nafsu. Dua hal yang menjadi inti belenggu hati. Pertama, hati yang lalai dari mengingat Allah, tidak mengenal Allah, disebabkan dia tidak mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Disebabkan ketika dia beribadah dia lalai, hatinya dilalaikan dari merenungkan makna ibadah. Yang kedua, hawa nafsu yang diperturutkan. Ini dua kesimpulan belenggu hati. Ini yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam ucapannya yang sangat terkenal. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terbelenggu, orang yang terpenjara, ya. Orang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara, terhalangi hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terbelenggu adalah orang yang ditawan, dibelenggu oleh hawa nafsunya. Inilah dua kesimpulan yang harus kita hilangkan dalam diri kita. Dan ingat, ini mempengaruhi semua ibadah kita. Syaitan mengetahui inti kebaikan manusia adalah dengan perbaikan hati. Karena hati itu, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau antum ketahui hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau baik maka akan baik semua anggota badan, kalau rusak maka akan rusak semua anggota badan. Makanya kata para ulama, syaitan itu paling banyak menyerang hati dengan menunggangi hawa nafsu. Sementara manusia paling banyak atau mayoritas perbaikannya hanya pada anggota badan. Saat ini kalau kita melakukan sesuatu, ya, sama dengan kebanyakan yang diperbuat oleh orang-orang awam. Wah, sekedar menampakkan penampilan, wah sekedar rame-rame, sekedar semangat melakukan, sekedar target harus satu hari satu juz, harus begini. Kita katakan tidak salah kalau itu semangat. Tapi Anda lupa bahwa syaitan itu menyerang satu hal yang menjadikan semua semangat tadi rusak. Lihatlah orang-orang yang beramal tidak ikhlas. Lihatlah orang-orang yang beramal tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak perhatian kepada kualitas amal. Jadi ketika tauhid kita belajar dengan benar, itu kan menumbuhkan cinta, takut dan berharap. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia ingin selalu dekat dengan Allah. Dengan itu dia akan mencari ibadah, termotivasi untuk banyak beribadah tanpa perlu dipaksa lagi. Demikian pula orang yang takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dia bisa mengamankan dirinya dari ketakutan? Allah Subhanahu wa taala menimpakan keburukan, dia bisa mengharapkan rahmat Allah, tentu dengan semakin dekat kepadanya. Jadi kesempurnaan tauhid, kesempurnaan iman pasti akan menjadikan seorang hamba itu rajin beribadah. Itulah sebabnya tadi tipu daya syaitan itu banyak, kata Imam Ibnu Qayyim. Semua kotoran penyakit hati itu bersumber dari hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang melalaikan. Banyak yang mengundang hawa nafsu kita untuk diperturutkan. Ini harus ditahan. Makanya
Pengenalan tentang keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya harus disempurnakan. Ingat, urusan dunia itu nampak. Nafsu sangat menyukainya. Kalau tidak ada di hati kita yang lebih menarik, orang tidak akan bisa menjadikan urusan dunia itu rendah di hadapannya. Inilah intinya ikhlas. Makanya orang tidak akan mungkin mencapai ikhlas kalau tauhidnya tidak sempurna. Kalau kecintaannya kepada Allah tidak sempurna. Kalau perenungan tentang keindahan agama Islam, keindahan Islam, apalagi keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran tidak mendominasi hati manusia. Antum ketahui, ikhlas itu disebutkan dalam kitab Fathul Majid. Dinukil oleh Syekh Abdurrahman Ibnul Hasan, penulis kitab Fathul Majid. Definisi ikhlas yang disebutkan oleh beliau ini definisi yang sangat indah. Ringkas tapi padat. Definisi ikhlas yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa itu? Ikhlas yang beliau nukil dalam kitab Fathul Majid tadi. Definisinya adalah mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata dan mengharapkan berjumpa dengan wajahnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Jadi kecintaan kepada Allah, ini kecintaan yang kalau telah ditemukan oleh hati, inilah perhiasan yang terindah dalam hati. Ketika ini sudah menguasai hati, kecintaan kepada yang lain akan rendah dengan sendirinya. Barulah hamba ini bisa mengikhlaskan agamanya. Setelah kecintaan kepada Allah mendominasi hatinya. Sudah pernah kita bahas bahwa kalau cuma sekedar cinta saja, orang-orang musyrik pun disebutkan dalam Al-Quran juga mencintai Allah. Tapi kecintaannya kepada selain Allah sama dengan kecintaan kepada Allah. Orang-orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah paling tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, pelaku syirik, orang-orang musyrik, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah. Ada kecintaan kepada Allah, tapi sama dengan kecintaan kepada berhala. Ini belum menyelamatkan dari syirik. Bagaimana mau ikhlas? Selamat dari syirik saja belum. Kemudian Allah menegaskan, dan orang-orang yang beriman, kecintaan mereka paling besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah baru yang menjadikan iman mereka benar. Inilah yang menjadikan ibadah mereka ikhlas. Inilah yang menjadikan mereka berlomba-lomba dan semangat dalam kebaikan. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita perhatikan metode menuntut ilmu itu benar-benar kita pelajari dari para ulama salaf untuk memurnikan ilmu kita agar benar, jauh dari syubhat kerancuan, memurnikan amalan kita benar, ya, sehingga menjadikan kita benar-benar bisa memiliki sifat hamba-hamba yang soleh yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi ilmu sekali lagi ibadah. Kita harus menempuh jalurnya supaya dapatkan manfaatnya. Sebagaimana amal-amal ibadah, kita tempuh jalurnya, yakni harus memenuhi syarat ikhlas dan ittiba. Niatnya harus ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan metode para sahabat dalam mempraktekannya. Demikian pula ilmu. Kita tempuh jalurnya, kita ikuti sunnah dalam menuntut ilmu. Bagaimana pemahaman para sahabat, metode mereka dalam menuntut ilmu. Ini yang kita akan dapatkan hasilnya nanti. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin, ikhwani fiddin rahimakumullah. Sekali lagi kita belajar, kita tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalur lain setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki diri kita selain dari belajar ilmu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah jalurnya. Makanya orang harusnya bertanya, kenapa saya sudah menempuh jalur ini tapi hasilnya kurang? Berarti Anda masih ada yang perlu diperbaiki dalam menuntut ilmunya. Yang masih ada yang perlu diluruskan dalam metode penuntut ilmu yang kita tempuh selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kebaikan
dalam ilmu dan amal, senantiasa menjadikan kita istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kajian atau nasihat yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Satu atau dua pertanyaan boleh? Satu atau dua silakan. Mana yang lebih kita utamakan di antara sholat, tadabburi Al-Quran, menuntut ilmu, dakwah, zikir dan Iya, barakallahu fikum. Tentu mendahulukan atau memprioritaskan amal harus berdasarkan dalil. Secara umum ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama termasuk Imam Ibnu Qayyim misalnya dalam kitab Al-Wabilus Shayyib dan yang lainnya. Kalau mau dilihat urutan, pertama sholat tentu tidak ada ibadah yang lebih utama dibandingkan sholat. Setelah 2 kalimat syahadat, setelah kita masuk Islam, ibadah yang paling agung adalah ibadah sholat. Ya, tidak ada yang lebih utama dibandingnya. Kemudian setelah itu di dalam sholat terkandung banyak ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Yang ini kita praktekkan juga secara tersendiri di luar sholat. Sehingga kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan perenungan, berzikir dengan perenungan, nanti praktek dalam sholat tentu lebih bermanfaat lagi. Nah sekarang untuk urutan ibadah tadi antara membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, tentu yang paling utama asalnya adalah membaca Al-Quran. Karena membaca firman-firman Allah tidak ada yang melebihi keutamaannya. Selanjutnya adalah berzikir dengan memuji Allah. Seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah dan seterusnya. Berikutnya adalah berdoa. Ini urutan asalnya. Tetapi terkadang keutamaan ibadah itu nanti bisa menjadi berbeda kalau ada kondisi tertentu. Misalnya di waktu-waktu yang di situ ada keutamaan ibadah tertentu. Contoh setelah selesai sholat. Orang yang setelah salam misalnya dia langsung baca Al-Quran boleh kalau dia ingin baca Al-Quran. Tapi kita katakan lebih utama Anda berzikir. Membaca zikir-zikir setelah selesai sholat karena ini adalah waktunya. Contoh ketika seseorang itu misalnya di waktu-waktu dia sedang punya hajat besar untuk kebaikan dirinya. Kita katakan Anda lebih utama berdoa pada saat ini karena hati Anda sedang hadir. Di waktu-waktu ada anjuran ibadah-ibadah yang lain. Contohnya sekarang seperti waktu menuntut ilmu, ada pengajian yang bermanfaat untuk kita. Orang ingin membaca Al-Quran boleh, tidak bisa dilarang. Tapi kita katakan lebih utama Anda sekarang mendengarkan ilmu. Karena sekarang waktunya orang menyampaikan ilmu. Ala kulli hal, itu urutan secara asal. Tetapi tetap saja keutamaan dari semua ibadah ini adalah kita amalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan menghadirkan hati yang dengan itu kita akan dapatkan manfaat ibadah tadi. Di samping keutamaan dapat pahala juga dapat perbaikan bagi hati kita dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, yang itu akan menumbuhkan iman di dalam hati kita. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan kajian kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.